Wamen Kemenduk bangga kunjungi rumah keluarga resiko stunting. Ajang bergengsi mencari generasi muda berprestasi Satu Indonesia Award hadir di Manado. Rakor penanggulangan bencana banjir Danau Tondano. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Senin 16 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menyaksikan informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Davis Pinontoan, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, Saudara Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, mengunjungi dan melihat proses produksi makanan bergizi gratis di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Saronsong, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada Jumat pagi. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Utara, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, juga terlihat mengunjungi Desa Soronsong, Kecamatan Air Madidi, Minahasa Utara, dan melihat langsung proses pembuatan makan bergizi gratis di dapur SPPG yang baru saja diresmikan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya, Wamen Isyana langsung menuju ke Sekolah Dasar Negeri SDN 3 Sorongsong dan membagi-bagikan paket makan bergizi gratis kepada para murid. Wamen juga terlihat menyapa para murid beserta guru sambil memastikan seluruh murid menerima paket MBG yang sudah dipersiapkan. Wamen Kemenduk Bangga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka bilang bahwa ini merupakan komitmen dari Presiden Prabowo Subianto agar setiap anak bisa mendapatkan gizi yang baik supaya bisa mengikuti proses belajar dengan baik. Iya, ini kan SPPG pertama di Minahasa Utara. Ini sedang simulasi, jadi tentunya akan ada perbaikan-perbaikan ke depannya. Tadi sendoknya masih belum siap, jadi kan kita mesti lihat bahwa sendok juga berarti kan harus ada disiapkan atau anak-anak disiapkan untuk membawa sendoknya dari rumah. Tapi yang jelas ini merupakan komitmen dari Presiden Prabowo Subianto agar setiap anak bisa mendapatkan gizi yang baik supaya nantinya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dan yang paling penting juga, selain untuk anak didik, peserta didik di sekolah, MBG ini juga diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia di bawah 2 tahun, anak-anak usia prasekolah. Sementara itu, Mitra BGN dan Ketua Yayasan Sejahtera Abdi Melki Pangemanan bilang, dapur SPPG di Kecamatan Air Madidi ini telah siap untuk memproduksi MBG bagi 4.806 penerima MBG di Air Madidi. Jadi akan ada 4.806 peserta didik dan ibu hamil, ibu menyusui yang akan mendapatkan pelayanan dari dapur MBG yang ada di Sorongsong Air Madidi. Untuk relawannya kan pekerjanya dari masyarakat sekitar, sehingga ini tentu menghidupkan ekonomi ya, membuka lapangan pekerjaan baru. Terus yang kedua, sumber daya lokal yang kita ambil. Dalam kunjungannya ke Sulawesi Utara, Wamenduk Bangga menghadiri sejumlah kegiatan, diantaranya mengunjungi anak resiko stunting dan membuka kegiatan internalisasi pembangunan kependudukan. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka juga mengunjungi Desa Saronsong, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, dan membagikan langsung makanan bergizi gratis bagi seorang ibu yang sedang hamil.
Usai meninjau dapur SPPG dan membagi-bagikan MBG untuk para siswa sekolah dasar, terlihat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Wamendukbangga, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, langsung menuju ke pemukiman penduduk Desa Sorongsong dengan membonceng sepeda motor. Pemilih naik motor, Bu, saat pantau. Oh, siap. Setelah berkendara selama 15 menit, Wamen Isyana terlihat langsung mengunjungi sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang ibu yang sedang hamil. Sebelum memberikan MBG buat Ibu Linda, Wamen Isyana bercakap dengan sang ibu hamil yang terlihat terharu dan tak menyangka akan didatangi Wamen dan diberikan paket MBG. Dan ini Puji Tuhan, senang dan berterima kasih juga kepada Bapak Presiden yang sudah Terharu, Bu, ya? nggak apa-apa Ibu. sudah memperhatikan keluarga kami, dan terima kasih juga buat Ibu. Yang penting sehat terus ya Bu ya. Yang penting sehat terus, anaknya nanti bisa jadi generasi penerus bangsa, jadi pemimpin masa depan, dan jadi anak yang berkualitas dan mampu berdaya saing di dunia internasional. Sementara itu, Wamendukbangga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka bilang bahwa pihaknya memastikan bahwa program Presiden ini tereksekusi dengan tepat sasaran kepada para ibu hamil. Iya, jadi seperti yang kita ketahui kan Presiden Prabowo Subianto itu punya salah satu program unggulan, yakni program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis ini diperuntukkan untuk anak-anak usia sekolah dan dibagikan pada saat mereka ada di sekolah. Tapi selain itu ada juga program MBG juga diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia di bawah 2 tahun terutama, karena di 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan periode yang sangat krusial untuk pencegahan stunting. Nah, kita kan punya tujuan Indonesia Emas 2045. Anak-anak inilah yang nantinya akan menjadi generasi masa depan penerus bangsa, dan merekalah yang perlu kita cegah agar tidak sampai stunting. Sejumlah program Quick Wins juga dijalankan Kemendukbangga, BKKBN RI, dalam mendukung pencapaian RPJMN, diantaranya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya, Gerakan Ayat Ladan atau GAT, dan sejumlah program lainnya. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia Ratu Ayu Isyana Bagus Oka mengunjungi 2 rumah keluarga risiko stunting yang ada di Kota Manado pada Kamis 12 Juni 2025. Selain memberikan bantuan vitamin dan makanan bergizi, Wamen juga tampak dekat dengan anak risiko stunting dan memberikan suapan makanan bergizi. Setibanya di Kota Manado, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, melakukan kunjungan kerja ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS yang ada di Kota Manado. Kunjungan ini menjadi salah satu upaya nyata dari program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, yang pada dasarnya merupakan gerakan gotong royong dengan menyatukan kekuatan seluruh elemen masyarakat. Dalam kunjungannya ke keluarga risiko stunting, Wamen Isyana Bagus Oka tampak dekat dengan anak risiko stunting yang dikunjungi di Kota Manado. Mantan presenter TV One dan politisi Partai Solidaritas Indonesia ini memberikan suapan menu makanan bergizi bagi anak yang dikunjunginya itu, serta memberikan bantuan berupa vitamin, susu, beras, dan telur ayam. Isyana Bagus Oka mengatakan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Genting merupakan program yang diinisiasi oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji, di-launching di awal Desember 2024 lalu. Program ini merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, mempengaruhi tercapainya bonus demografi Indonesia 2045, di mana percepatan penurunan stunting menjadi upaya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul dengan program Genting. Isyana Bagus Oka menyebut program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting ini tidak melibatkan APBN dan APBD, tetapi mengikutsertakan partisipasi dan peran masyarakat, BUMN atau perusahaan guna mewujudkan Indonesia bebas stunting. Kita
melihat dan kami ingin membantu agar masing-masing daerah punya semacam guidance atau pedoman untuk mengikut sertakan 30 indikator-indikator dari lintas kementerian yang termasuk dalam program-program kependudukan. Itu diturunkan bagaimana caranya menurunkan menjadi rencana-rencana aksi. Nah, itu rencananya besok akan kita lakukan. Tapi tentu saja pada saat kami berada di Sulawesi Utara, kami juga ingin melihat langsung dan melakukan evaluasi terhadap program-program kementerian yang sudah dilakukan. Salah satu dari 5 program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dicanangkan adalah 5 quick wins dari Pak Menteri Haji. Dan salah satunya adalah program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Seperti kita ketahui, angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Kalau sebelumnya di tahun 2023 itu di 21, kemarin sudah disampaikan bahwa angkanya di 2024 itu turun menjadi 19,8, tapi ini juga masih cukup tinggi. Kita akan coba terus untuk melakukan penurunan dari prevalensi stunting itu. Diketahui Waka BKKBN Isyana Bagus Oka melakukan kunjungan kedua rumah keluarga resiko stunting KRS di Kota Manado, yaitu di Kelurahan Paniki 2 dan Kelurahan Sindulang, didampingi Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai, Kepala BKKBN Sulut Jenny Yola Wonakan, Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang, dan sejumlah pejabat lainnya. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita beralih ke berita lainnya, saudara. Bertempat di Hotel 4 Point Manado, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, membuka kegiatan regional Sulawesi Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan atau PJPK tahun 2025-2029. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN RI menggelar kegiatan regional internalisasi peta jalan pembangunan kependudukan tahun 2025 tahun 2029 dan rencana aksi ke dalam dokumen perencanaan daerah di Hotel 4 Points Manado. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam menginternalisasikan jalannya pembangunan kependudukan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengelola program daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota mengenai teknis internalisasi PJPK. Sasaran peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK mencakup 5 sasaran utama yang menjadi fokus dalam pembangunan kependudukan pada periode 2025-2029. Antara lain, pengelolaan kuantitas penduduk, pengendalian angka kelahiran remaja dan pemenuhan kebutuhan ber-KB, peningkatan kualitas penduduk, akses yang merata terhadap pendidikan dan kesehatan, pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk, serta penguatan tata kelola data kependudukan. Ratu Ayu Isyana Bagus Oka mengingatkan bahwa visi Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju dan sejahtera pada tahun 2045. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya yang sistematis dan terstruktur dari seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah. Ini adalah rangkaian dari kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Bagaimana kita menginternalisasi peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK, supaya ini sebetulnya kan momennya momennya ini sekarang berdekatan dengan penyusunan RPJMD, sehingga ada 30 indikator-indikator yang terkait dengan kependudukan yang kami jelaskan dan kami berusaha untuk breakdown satu persatu agar bisa diturunkan menjadi rencana-rencana aksi di masing-masing pemerintah daerah. Karena seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kondisi demografi masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten kota antara satu dan yang lain tentunya berbeda-beda. Nah, kami berusaha untuk membuat pedoman agar masing-masing pemerintah daerah bisa menurunkannya menjadi rencana-rencana aksi yang konkret, ada baseline yang tepat dan target-target yang nantinya akan dituju untuk RPJMD di 2025-2029 mendatang. Dan ini tentu saja menjadi sangat penting karena terkait dengan bagaimana astacita Presiden Prabowo Subianto. Dalam mendukung pencapaian RPJMN 2025-2029, Kemenduk Bangga atau BKKBN menjalankan beberapa program quick wins, diantaranya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, Taman Asuh Sayang Anak, Gerakan Ayah Teladan, Lansia Berdaya dan Super Apps Keluarga Indonesia.
Acara ini juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai, seluruh kepala perwakilan BKKBN se-Sulawesi, Forkopimda Sulut, serta para pejabat lainnya. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi ajang bergengsi mencari generasi muda berprestasi Satu Indonesia Award hadir di Manado. Akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi. Saudara, program Satu Indonesia Award 2025 yang diinisiasi Astra kembali hadir. Ajang bergengsi yang mencari generasi muda berprestasi dan berdampak melalui karyanya di masyarakat ini hadir di Kota Manado. Ratusan anak muda memadati roadshow Satu Indonesia Award 2025 di Manado yang dipusatkan di Gedung Manado Convention Center. Program ini merupakan komitmen Astra sebagai salah satu perusahaan di Indonesia yang berkontribusi untuk menjaring anak muda berprestasi dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Kota Manado. Karya anak muda yang dijaring berkaitan dengan semangat mendukung terciptanya kehidupan berkelanjutan baik di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan kewirausahaan, dan teknologi. Nantinya penerima apresiasi Satu Indonesia Award berhak mendapatkan dana bantuan kegiatan senilai Rp65 juta dan pembinaan kegiatan, serta kesempatan untuk berkolaborasi bersama lebih dari 1.500 desa sejahtera Astra dan kampung berseri Astra di 35 provinsi se-Indonesia. Satu Indonesia Award kembali diinisiasi sebagai wujud kontribusi sosial berkelanjutan Grup Astra untuk memberikan dampak positif yang lebih luas. Kami percaya masa depan bangsa ini terletak di pundak generasi muda Indonesia. Mereka inilah penggerak Indonesia di masa depan. Maka dari itu kami mencari pemuda-pemudi yang sejalan dengan visi Astra untuk dapat berkontribusi dalam mendukung terciptanya kehidupan berkelanjutan melalui Satu Indonesia Award. Dalam bincang inspiratif bertemakan Satukan Gerak Terus Berdampak, kali ini hadir pembicara pegiat seni Dian Sastrowardoyo yang juga turut berbagi pesan inspiratif bagi anak muda. Nah, saya merasa kalau saya nggak melakukan ini, saya kayak cuma bisa berfoya-foya menikmati privilege yang hadir datang ke dalam hidup saya aja tanpa saya bisa memperluas keberkahan ini kepada masyarakat yang lebih luas. Saya punya pendapat bahwa segala macam keberuntungan atau keberkahan yang datang ke hidup kita masing-masing gitu ya. Di sini kita semua yang duduk di sini, kita semua yang ada di sini juga punya keberkahan masing dengan porsi masing-masing. Itu sebenarnya kayaknya datang ke hidup kita tuh bukan cuma untuk kita nikmati sendiri gitu. Tapi ada tujuannya kita yang nikmatin, karena sebenarnya mungkin kita ditugasin untuk memperluas lagi keberkahan itu kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Buat lakukan pada saat itu tuh ada di Kabupaten Talaut, itu di Puskesmas Karatung atau di Kecamatan Anusa, itu perbatasan Filipina Indonesia. Saya mengambil di bidang kesehatan, di mana saya melakukan program inovasi saya itu yaitu kusir, kebun gizi pesisir, di mana akses dari tempat itu di kabupaten itu sangat jauh ya. Jadi kita hanya menunggu kapal itu pun dalam 2 minggu sekali. Kadang pun juga tidak ada kapal. Dan saya melihat di situ karena tanahnya kebanyakan dari pesisir karena kan kepulauan. Itulah kami membuat ide-ide bagaimana kalau kita membuat program kusir kebun gizi pesisir di mana kita menanam bibit-bibit yang sudah kita pilih kemudian bisa tumbuh di daerah pesisir dengan ada metode sendiri seperti itu. Kegiatan ini dihadiri Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Cristiano Talumepa, yang mewakili Gubernur Sulut Julius Selvanus. Yang demi Kesingal Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, Saudara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengimbau masyarakat termasuk warga Sulawesi Utara agar tidak bekerja secara unprosedural di sejumlah negara seperti Kamboja, Thailand, dan negara tetangga lainnya. Hal ini disampaikannya di sela-sela kunjungan kerja di Manado pada Sabtu pekan lalu. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menyoroti tingginya warga Sulawesi Utara yang bekerja secara unprosedural di sejumlah negara seperti di Kamboja dan beberapa negara sekitar wilayah tersebut. Atas tingginya kasus pekerja asal Sulawesi Utara yang tergiur bekerja secara unprosedural di negara-negara tersebut, Immanuel mengimbau agar masyarakat tidak lagi berangkat bekerja ke negara-negara tersebut.
Saat ditemui sedang menikmati kuliner khas di kota Manado, Immanuel bilang pekerja tersebut rentan terjerat kasus tindak pidana perdagangan orang, bekerja di perusahaan sebagai online scammer hingga terlibat sebagai operator judi online. Mengajak masyarakat Sulawesi Utara untuk tidak bekerja di Thailand, Kamboja, dan ada beberapa negara sebelahnya ya, Myanmar. Karena itu rawan sekali, kita negara harus bertanggung jawab terhadap warga negaranya. Sekali lagi kita minta saudara-saudara kita di Sulawesi Utara untuk tidak melakukan hal yang malah membahayakan dirinya. Karena di sana praktek scam lantas jadi operator judi online, kemudian perdagangan manusia, itu yang membuat kita khawatir. Dan kita lihat di beberapa media kan, mereka mengambil ginjal orang, itu ngeri sekali. Itu udah kayak nggak ada rasa kemanusiaannya. Kita berharap negara hadir dalam hal ini. Pemerintah melakukan kolaborasi bersama lintas kementerian dan lembaga, diantaranya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk kepolisian, dalam upaya mitigasi untuk mencegah semakin banyak orang berangkat bekerja secara unprosedural ke luar negeri. Diketahui pemerintah Indonesia telah menetapkan Kamboja sebagai negara bukan tujuan pekerja migran Indonesia. Sayangnya di Sulawesi Utara sejumlah kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang terus mencuat tahun 2024 hingga awal 2025. Para korban yang terlihat dalam dugaan TPPO ini sebagian besar diketahui berangkat bekerja di wilayah Kamboja dan sekitarnya. Bahkan ada sejumlah warga asal Sulut yang terpaksa meregang nyawa setelah diketahui berangkat ke Kamboja dengan alasan bekerja, namun sayangnya bekerja secara unprosedural. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara pada Jumat pekan lalu melakukan aksi sosial dengan membagikan paket sembako bagi warga kurang mampu. Aksi ini dilakukan sebagai wujud kepedulian dan kedekatan Polri dengan masyarakat. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara menggelar kegiatan Jumat Berkah dengan menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Malalayang, Kota Manado pada Jumat pekan lalu. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi warga, memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, personel di Telantas Polda Sulut turun langsung menyerahkan bantuan kepada masyarakat. Kegiatan Jumat Berkah ini merupakan bagian dari program rutin di Telantas Polda Sulut dalam menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat. Kegiatan siang hari ini yang kita laksanakan pada hari Jumat ini adalah kegiatan rutin dari Bapak Direktur Lalu Lintas Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara yang melaksanakan kegiatan Jumat Berkah, di mana kegiatan ini adalah untuk berbagi berkat kepada masyarakat yang sekiranya membutuhkan. Hari ini kegiatan kami sasar beberapa pekerja yang ada di perkebunan yang ada di sekitar wilayah Malalayang ini. Jadi bantuan-bantuan yang kami siapkan adalah satu paket yang berisi ada beras, ada minyak goreng dan beberapa kebutuhan pokok rumah tangga lainnya. Kami dari warga di sini, warga Malalayang, bersyukur, berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada kami. Bantuan yang diberikan berupa sembako, ada beras, ada gula, minyak, ada super mie. Itu memang dibutuhkan sekali Ketukno di rumah tangga. Diharapkan dengan adanya bantuan sosial ini bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan warga sekaligus menginspirasi masyarakat luas untuk turut peduli terhadap sesama. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi rakor penanggulangan bencana banjir Danau Tondano akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menghadiri rapat perencanaan daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2025-2044 di kantor DPRD Sulut pada Selasa pagi.
DPRD Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2025-2044 sekaligus pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda RT/RW. Menurut Gubernur, RT/RW merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan di Sulawesi Utara dengan prinsip keberlanjutan dan spirit kearifan lokal. Tadi saya sudah paparkan dan dapat banyak tanggapan, pandangan umum dari fraksi-fraksi, dan tentunya kami sudah catat dan kami akan jawab nanti secara tertulis kepada teman-teman, dan tentunya kami juga berharap pansus yang tadi sudah dibacakan orang-orangnya, oleh Ketua DPRD, kita berharap segera bekerja kita semua, karena RPJMD kami juga berpedoman kepada RT/RW ini. Jadi kita berharap ini sinergi dengan cepat, karena kita dibatasi waktu di bulan Agustus. Jadi saya berharap pansus ini nanti hanya 1 bulan selesai ini. 9 kebijakan strategis RT/RW meliputi layanan transportasi diutamakan wilayah kepulauan, infrastruktur wilayah terpadu, pemanfaatan kawasan lindung, pariwisata berbasis kesejahteraan, kelautan dan perikanan berdaya saing, pertanian untuk ketahanan pangan, pengembangan budidaya ramah lingkungan dan berhasil guna, pemantapan kawasan perbatasan negara, serta penguatan penataan ruang. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Letjen TNI Suharyanto, memimpin rapat penanggulangan bencana banjir Danau Tondano yang berlangsung di kantor Bupati Minahasa pada Kamis siang. Nyaris 2 bulan luapan banjir Danau Tondano telah merendam ribuan pemukiman warga di 21 desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa. Atas kondisi ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana banjir Danau Tondano. Dalam rakor tersebut dibahas berbagai langkah yang akan ditempuh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lintas stakeholder lainnya untuk penanganan pasca kejadian bencana. Pemkab Minahasa mengaku sudah melakukan beberapa langkah penanganan bagi warga terdampak seperti melakukan evakuasi warga, pendirian posko dan dapur umum, layanan kesehatan dan distribusi bantuan bahan pokok. Namun sejumlah penanganan pasca bencana yang membutuhkan bantuan pemerintah pusat, diantaranya pemulihan infrastruktur pasca bencana, normalisasi dan revitalisasi Danau Tondano, serta upaya penanganan jangka panjang lainnya. Dalam rakor tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto juga menawarkan opsi relokasi bagi warga di sekitar Danau Tondano yang terdampak luapan banjir, dengan syarat lahan relokasi dapat disiapkan oleh pemerintah daerah. Jika tersedia lahan untuk relokasi, maka pemerintah pusat siap membangun rumah untuk warga terdampak. Hadir dalam rakor tersebut Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Denny Mangala, Bupati Minahasa Robi Dondo Kambei, Wakil Bupati Minahasa Fanda Sarundayang, perwakilan Balai Wilayah Sungai Sulawesi Utara, serta perwakilan PLN. Yana Mika Singal, Doni Arai, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Letjen TNI Suharyanto mengunjungi kawasan pemukiman warga yang terendam luapan Danau Tondano. Dalam kunjungannya, Kepala BNPB menyerahkan bantuan kepada warga di Kelurahan Roong, Kecamatan Tondano Barat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Letjen TNI Suharyanto didampingi Bupati Minahasa Robi Dondo Kambei mengunjungi kawasan pemukiman warga yang terendam banjir luapan Danau Tondano, tepatnya di Kelurahan Roong. Kawasan pemukiman warga yang berada di pesisir Danau Tondano ini adalah salah satu wilayah yang telah terendam banjir hampir 2 bulan lamanya. Genangan air telah masuk hingga di dalam bangunan rumah, menyebabkan sebagian warga mengungsi, namun ada juga yang tetap tinggal bertahan. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB Suharyanto juga berdialog dengan warga, sekaligus menyerahkan dukungan bantuan logistik untuk warga terdampak bencana. Bantuan yang diserahkan diantaranya selimut, matras, sembako, susu bayi,
perahu, katamaran dan mesin, truk serbaguna, serta perahu karet dan mesin dengan total bantuan logistik yang diserahkan senilai 2,27 miliar. Suharyanto menegaskan ada 3 konsep penanganan pasca bencana khususnya bagi warga yang terdampak. Kemudian untuk jangka menengah, ya jangka menengah berarti kan tidak bisa juga kondisi dibiarkan begitu nanti kering, surut, masyarakat pulang terus biasa-biasa saja, tidak seperti itu. Jadi ada 3 opsi yang kita berikan kepada masyarakat. Yang pertama, ya mereka harus relokasi. Relokasi bisa secara terpusat ya dan secara mandiri. Nanti mana yang dipilih didalami dulu oleh pemerintah kabupaten sampai dengan camat, sampai dengan desa, dialog dengan masyarakat yang terdampak. Apa maunya? Itu opsi 1 relokasi terpusat, opsi 2 relokasi mandiri. Dan opsi ketiga tidak relokasi tetapi rumahnya dinaikkan, jadi ditinggikan. Sehingga seandainya kejadian sama berulang lagi di tahun 2026, banjir tetap banjir tapi masyarakatnya dalam posisi aman karena tinggal di rumah-rumah yang sudah ditinggikan. Kalau kita semua bersama-sama menangani masalah ini, saya yakin bisa terjadi atau bisa tercapai program kita. Karena kemarin kan masih tarik-menarik. PLN jalan sendiri Pak, baru balai sungai jalan sendiri, dia tidak terpadu kita. Tapi air ini kita sudah monitor, kita tangani bersama, baik di pintu air, dimanapun, sama-sama pasti air akan tertanggulangi. Posisi saat ini pintu air sudah dibuka ya Pak, atau seperti apa? Dia buka tapi dia mengimbangi turbin untuk pembangkit tenaga listrik. Jadi dia tidak bisa 1 kali, 5-6 jam dia buka, baru dia tutup lagi. Tapi dia buka yang di dasar pintu air yang di bawah. Merujuk data dari BPBD Minahasa, dampak luapan banjir Danau Tondano ini telah merendam 1.889 rumah dan berdampak terhadap 2.757 kepala keluarga. Genangan air akibat luapan Danau Tondano ini merendam 21 desa dan kelurahan di 5 kecamatan di Kabupaten Minahasa. Selain merendam rumah warga, sejumlah fasilitas umum seperti jalan, sekolah, tempat ibadah juga terdampak. Yana Mega Singal, Doni Arai, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kami dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya, Davis Pinontohan, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV. Independen, terpercaya.